Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Frontline ya. Oke, kita lanjutkan materi kita terkait persiapan sertifikasi HCI Datacom, begitu ya. Ini materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu tentang dasar komunikasi data dan jaringan. Kemudian di submateri pertama bagian yang kedua yaitu tentang perangkat jaringan. Jadi yang kita bahas di materi kali ini adalah perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan, gitu ya. Kalau definisi jaringan sudah ya di materi sebelumnya, begitu. Kita sekarang fokus ke perangkatnya saja, begitu ya. Oke, kita mulai. Oke. Nah, ada perangkat-perangkat dalam jaringan yang wajib kita ketahui, gitu ya. Yang pertama, perangkat dalam jaringan itu adalah switch, ya. Itu adalah switch, ya. Perangkatnya adalah switch, gitu. Nanti ada router, gitu ya. Ada firewall, gitu ya. Kita bahas pertama adalah switch, ya. Perhatikan di sini, switch itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar terminal atau end device, gitu ya. Bisa PC atau server. Jadi perangkat switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar terminal atau end device. Bisa PC atau server, gitu ya. Nah, ini adalah topologi yang bisa kita gunakan atau bisa kita ilustrasikan, gitu ya. Bagaimana sih perangkat switch itu ketika menghubungkan antar PC atau server, begitu ya. Kita mulai dari bagian yang kiri dulu ya, yang sini dulu ya. Perhatikan di sini gambarnya, topologinya. Jadi perangkat switch kan gunanya untuk menghubungkan antar PC atau server. Nah, dalam konsep penghubungan antar PC, jika PC itu hanya dua yang kita hubungkan, ya, misal PC 1 dihubungkan dengan PC 2 secara langsung, maka istilah dari topologinya adalah peer-to-peer, begitu ya, istilahnya peer-to-peer. Dan kalau dihubungkan secara langsung seperti ini, maka peran dari perangkat switch tidak begitu penting, gitu ya. Karena kita bisa langsung nih, antar PC bisa kita hubungkan dengan misalnya kabel UTP gitu kan. Nggak perlu pakai switch. Bisa sih pakai switch, tapi nanti lebih cenderung ke biaya ya. Ngapain cuma dua switch, cuma dua komputer aja pakai switch di sini kan ya. Sangat tidak efisien begitu ya. Misalnya kita pasang switch di sini gitu ya. Tidak efisien. Jadi hambur di biaya begitu ya. Bisa kita pasang switch di sini. Jadi kesimpulannya, kalau hanya dua komputer yang dihubungkan tidak perlu pakai switch, tidak butuh banget pakai switch. Dua komputer tadi istilahnya apa? Jaringan adalah peer to peer, begitu ya. Jadi kesimpulannya, aduh ribet ya bang saya. Kesimpulannya adalah tidak perlu pakai switch kalau hanya dua komputer saja yang dihubungkan. Jelas ya? Nah, kalau kita kembangkan lagi nih topologinya nih, jadi yang dihubungkan tidak dua, 3, 4 gitu ya, dan seterusnya. Dari contoh yang topologi kanan, jadi sini adalah switch gitu ya, ini adalah switch. Kenapa switch ini penting? Karena yang dihubungkan ada lebih dari dua ya, lebih dari dua komputer, ada dua PC, maka penting kita pakai switch gitu. Kalau ini berapa komputer? 3. Nah, ini penting pakai switch gitu. Penting nih kalau lebih dari dua. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini topologinya seperti ini ya. Ada PC 1 dihubungkan dengan PC 2, dihubungkan dengan PC 3, dihubungkan dengan server menggunakan switch. Gampang ya? Itulah fungsi dari perangkat switch, dan perangkat switch itu lebih cenderung langsung terhubung ke komputer gitu ya. Lebih cenderung seperti itu. Lebih cenderung langsung terhubung ke komputer. Itu perangkat switch gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi intinya switch adalah perangkat yang lebih dekat dengan komputer gitu ya. Istilah seperti itu. Paling dekat dengan komputer ya. Oke, kita lanjut ya, tadi switch. Kemudian, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, tentang perangkat yang lain, kita review dulu tentang pola pengiriman paket, gitu ya. Ini kalau dalam materi video saya sebelumnya, ini masuk di kuliah komunikasi data. Nggak apa-apa, ini di mix gitu ya. Karena di video ini adalah kombinasi antara komunikasi data dan jaringan. Jadi, seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau yang nyimak video saya tentang mata kuliah komunikasi data, dibahas lagi gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita simak dulu tentang pola pengiriman paket. Jadi pola itu ya pola ya, pola. Apa lagi ya? Ya pola, bagaimana paket itu dikirimkan seperti itu. Nah, paket itu dikirimkan ada polanya gitu ya, ada istilahnya gitu ya, ada polanya gitu ya. Yang pertama itu kita akan mengenal istilahnya adalah unicast. Jadi pola pengirim paket secara unicast. Unicast itu intinya atau secara besarnya hubungannya adalah 1 ke 1 ya, 1 ke 1. Artinya satu komputer
Kemudian sebagai pengirim misalnya A di sini ya, sebagai teks. Oke, sebagai pengirim ya, sebagai pengirim dia mengirim paket ke B, RX ya, receive ya, sebagai penerima. Nah, hubungannya A sama B ini 1 ke 1. Jadi itulah pola pengirim secara unicast. Jadi 1 ke 1, paham ya? Jadi A mengirimkan ke B. Walaupun dalam jaringan ada C sama D, tapi enggak. A hanya mengirimkan ke B. Itu artinya adalah unicast. Jelas ya? Nah, berikutnya adalah multicast. Hubungannya multicast adalah 1 ke beberapa, saya bilang ya. 1 ke beberapa. Beberapa atau menyebutnya adalah kelompok gitu. Menyebutnya adalah kelompok. 1 ke beberapa. Beberapanya itu dalam satu kelompok yang sama gitu ya. Misal A di sini sebagai teks ya, sebagai pengirim gitu ya, sebagai pengirim. Penerimanya adalah dalam jaringan ini tapi satu kelompok yang sama dengan A. Yang satu kelompok sama dengan A, kebetulan di sini adalah B sama C ya. Berarti B sama C ini adalah sebagai penerima, begitu juga dengan C sebagai penerima. Jadi B sama C satu kelompok, maka ketika A mengirimkan paket, yang menerima adalah B sama C. Kenapa? Ini pola pengirimnya secara multicast. Multicast itu 1 ke kelompok yang sama. Begitu ya, paham ya? Itu istilahnya. Kemudian yang terakhir adalah broadcast. Broadcast itu hubungannya dari 1 ke N, ke semua. Ya, semua komputer dalam jaringan. Sebagai contoh, A ini sebagai pengirim gitu ya, sebagai pengirim, dan ketika A mengirimkan paket, maka paket itu akan diterima oleh semua komputer dalam jaringan. Misalnya B menerima ya, C menerima, D menerima. Karena semua menerima, maka pola pengirimannya di sini disebut sebagai broadcast. Paham ya? Sebagai broadcast. Ini penerima B. Ini C penerima. Ini D pun penerima, gitu ya. Semua menerima. Itulah broadcast. Sekali lagi ya, ini penting banget sebagai basic nantinya untuk memahami bagaimana sih paket itu beredar dalam jaringan. Ada unicast 1 ke 1, jadi A kirim ke B. Ada multicast 1 ke kelompok, ingat kata kuncinya ya, 1 ke kelompok. Dan ada broadcast 1 ke semua ya, 1 ke N, 1 ke semua aja lah ya, bingung kan ya, 1 ke semua. Gitu ya, gampang ya, seperti itu. Nah, setelah kita belajar pola pengiriman paket, kita lanjutkan lagi nih. Oke. Nah, perangkat switch itu ya, perangkat switch itu nantinya dia tidak bisa menghentikan paket yang sifat pengirimannya secara broadcast. Bingung. Jadi tadi kita bicara broadcast nih ya, pola pengiriman broadcast jadi 1 ke semua ya. Ingat itu dulu ya. Broadcast adalah pengiriman paket dari 1 ke semua gitu. Nah, kemudian nanti kita sebelum ke situ kita belajar definisi lagi deh. Ini kita belajar definisi lagi tentang broadcast domain. Perhatikan, broadcast domain. Broadcast adalah tadi apa? Pola pengiriman paket secara broadcast dari 1 ke semua. Domain apa? Wilayah. Gitu ya, wilayah. Gampangnya itulah wilayah broadcast. Begitu ya. Ini definisinya nih, definisinya. Definisinya adalah broadcast domain adalah wilayah penyebaran paket broadcast. Jadi paket broadcast itu di mana wilayahnya, penyebarannya, begitu ya. Kemudian kita perhatikan lagi tulisannya ya. Perangkat switch tidak bisa, ingat ya, tidak dapat gitu menghentikan katanya paket broadcast. Dia tidak bisa menghentikan paket broadcast. Perhatikan di sini. Jadi ketika B1 nih, ini paket nih, sifat pengirimannya secara broadcast, misal gitu ya, secara broadcast. Masih ingat ya, broadcast ya, 1 ke semua gitu ya. Maka ketika B1 ngirim paket broadcast nyampe ke S1 ya, karena switch tidak bisa menghentikan, maka broadcast tadi akan disebar tuh oleh S1. Oke, sampailah ke PC2 si paketnya begitu ya. Oke. Kemudian dari S1 disebar lagi ke PC2 tadi ya. Sekarang ke S2 paket tadi gitu. Ya. Dari S2 karena switch tidak bisa menghentikan, kirim lagi ke router gitu paketnya tadi. Nyebar kan? Kemudian kirim ke PC3. Begitu ya. Nah, ketika sampai router, perhatikan di sini. Paket broadcast hanya dapat dihentikan oleh perangkat router ya. Karena perangkat routernya bisa menghentikan si paket broadcast gitu ya. Maka paket broadcast tadi stop sampai sini. Nah, sorry. diterima. Tapi artinya stop itu tidak diterusin ya, tidak diterusin ke sana. Paham ya? Paket tadi tidak terusin ke S3 begitu. Stop, istilah seperti itu. Stop di sini. Maksudnya gitu. Bukan di sini ya, bukan di sini, tapi stopnya di router. Paham ya di sini ya? Dia akan sebagai perimeter, sebagai pembatas begitu. Pembatas router itu. Pembatas tadi yang bisa menghentikan paket yang sifat pengiriman secara broadcast. Paham ya? Nah,
Karena dia sebagai pembatas, ini seolah-olah seperti wilayah begitu. Ini lihat nih, wilayah paket broadcast. Jadi seperti ini, wilayah seperti ini kan? Ini wilayahnya nih. Nah, ini bisa dibilang sebagai wilayah broadcast begitu. Bisa dibilang sebagai wilayah broadcast begitu, broadcast gitu. Wilayah ini. Kenapa ini? Karena si paket broadcast tadi nggak diterusin nih ya dari router ke S3, enggak kan? Enggak gitu. Maka inilah wilayahnya. Paham ya? Nyebarnya ya hanya wilayah ini aja sebagai podcast tadi begitu. Sampai sini jelas ya? Begitu. Nah, itu tadi kita bicara tentang broadcast domain atau wilayah broadcast. Yang bisa mengisolasi si wilayah broadcast, perhatikan perangkatnya apa? Router. Perangkatnya adalah router. Jelas ya? Perangkatnya ada router di sini nih, perangkatnya router. Nah, ketika tahu itu, maka dalam sebuah jaringan gitu ya. Kemudian kita belajar tentang pelajaran jaringan komputer gitu ya. Maka kita nggak akan terlepas dari tadi istilah broadcast domain. Kenapa kok seperti itu gitu ya? Karena nanti dalam perencanaan pengalamatan IP kita harus tahu nih kebutuhan NA. Nah, jawab bingung ya. NA itu network address ya. NA itu network address ya. Network address. Nah, kebutuhan NA-nya berapa itu dalam jaringan? Karena penting nih dalam perencanaan gitu ya. Nah, basicnya kita mengetahui kebutuhan NA ini tadi adalah tadi ini kita belajar tentang broadcast domain gitu. Ya, paham ya? Kemudian di sini kita akan lanjut, kita menentukan jumlah broadcast domain gitu. Karena dengan bisa menentukan jumlah broadcast domain, kita nanti bisa menentukan berapa kebutuhan NA dalam sebuah jaringan. Paham ya? Saya ulang lagi. Ketika kita bisa menentukan jumlah broadcast domain, maka nanti kita bisa menentukan berapa sih kebutuhan NA. Ya, kebutuhan NA. Jadi kebutuhan NA dalam jaringan kita bisa menentukan gitu. Jelas ya? Nah, untuk itu kita coba belajar nih. Jadi soalnya tentang kan jumlah broadcast domain pada keterangan gambar jaringan berikut ini. Ini jaringannya. Banyak router ya. Ini switch ya. Ini switch, perhatikan ini. Switch ya. Switch, ini switch. Pernah ada ya? Ini paham ya? Ini router. Begitu, ini router. Oke, sekarang kita tentukan nih berapa jumlah broadcast domain. Jawabannya berapa? Kita coba cek ya. Kita coba cek. Perhatikan di sini. Ketika PC1 ngirim paket yang sifatnya broadcast tadi, maka diterima oleh S1 sebar ke mana? Ke S2. S2 sebar ke S3 gitu kan? Oke, kemudian dari S2 sebar ke S3, dari S3 sebar ke PC2 gitu ya. Dari S2 sebar ke R1 gitu. Pertanyaan saya, apakah diteruskan dari R1 ke R2 atau ke PC3? Jawabannya apa? Tidak. Jawabannya tidak kan? Stop ya. Saya kasih warna beda. Stop. Oke, sorry. Stop nih nggak mau, nih nggak boleh ya. Nggak diberikan oleh si R1. Karena R1 sebagai perimeter, sebagai batas. Nah, itu pembatas. Gitu. Jelas ya? Seperti itu. Maka, karena seperti ini, maka ini satu wilayah nih. Nah, satu wilayah nih seperti ini. Satu wilayah. Ya. Saya namai wilayah 1 gitu ya. Nah, wilayah 1. Paham ya? Nanti. Sekarang. Kalau ya saya hapus dulu di sini. Nggak bingung gitu ya. Nggak hapus di sini. Oke, saya hapus di sini. Sekarang, kalau si misalnya si ini R1 ngirim paket broadcast nih ya. Set, dikirim di sini. Oke, sampai ke sini. Setelah di R2 apakah diterusin ke R3 atau ke S4? Gimana? Saya terusin nggak? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Karena router adalah sebagai perimeter, sebagai pembatas. Begitu. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Perimeter pembatas ya. Susah bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan bener ya. Pembatas aja lah ya. Bahasa Inggris. Mohon maaf kalau salah ya. Mohon maaf banget kalau salah. Ini pembatas. Artinya apa? Ini wilayah berbeda nih. Nah, gitu. Ya, paham ya? Ini berbeda. Artinya kita tulis nih B. Kode B. Saya konsisten ya. Ini pakai angka. Ini 2. Wilayah 2. Paham ya? Gitu. Oke. Begitu pula ini nih. Nah, R1 ngirim paket broadcast nih ke PC3. Ya udah selesai kan di situ. Berarti ini beda nih. Gitu. Wilayah broadcast yang berbeda. Kita tulis 3 ya. Nah, kesimpulannya apa dari sini ya? Jadi kesimpulannya adalah ketika menentukan jumlah broadcast domain yang kita lihat perangkatnya si router. Oke. Setelah perangkat router, kita lihat tuh router berapa interface yang aktif dihubungkan dengan perangkat yang lain. Di sini misalnya R1 nih, dia aktif dihubungkan dengan S2, berarti ini 1 gitu. Ini R1 dihubungkan dengan PC3. Ini 2. Ini 3 ya, enggak apa-apa lah. Ini 3 di sini. Ini R1 dihubungkan R2. Aktif kan? 2. Paham ya? Seperti itu. Lihat aja interface routernya. Berapa yang dihubungkan dengan perangkat yang lain. Perhatikan, router ya, seperti itu. Bukan switch. Nah, paham ya? Maka di sini perhatikan nih. Di sini ini wilayah berbeda nih. Ya, wilayah berbeda nih di sini nih. Kasih warna apa? Ini ya, sini ya. Nah, ini wilayah beda nih. Paham ya? Seperti itu. Berarti ini tadi 1 2 3 4. Paham ya? Dan nggak bingung ya?
Nah, ini sama nih. Kalau ini paket broadcast, sebar ke sini, stop, di situ sebar ke sini, stop. Begitu, karena begitu, maka ini wilayah berbeda lagi, gitu ya. Berapa ini jadinya? 5, begitu. Oke. Nah, karena R5 udah lagi ya, nggak ada interface lagi yang digunakan, kita stop. R3 juga kita stop. R4 nih, ada nih. Interface-nya yang terhubung ke PC 4. Maka ini satu wilayah lagi nih. Nah, oke. Lagi berapa wilayah? 6. Jadi, berapa jumlah proxy domainnya? Ada 6. Oke. Bisa ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi dicoba lagi, ditelaah lagi kalau bingung ya gitu ya. Ini penting nih menentukan jumlah broadcast domain. Nah, setelah ini paham, kita lihat nih. Tadi kita belajar nih dari sini nih. Pola pengiriman. Jadi ulang lagi ya. Perangkat switch, kemudian pola pengiriman paket, kemudian menentukan broadcast domain, kemudian jadi ini latihan dalam sebuah jaringan berapa jumlahnya. Nah, sekarang kita belajar tentang hubungannya antara switch dengan layer OSI ya. Jadi ini kalau switchnya itu kalau di video saya itu pelajaran Jarkom. Kalau layer OSI pelajarannya Komdat. Jadi gabung ya. Jadi di materi HCI ini mix. Mix ya. Mohon maaf kalau agak-agak apa ya, loncat-loncat. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham ya. Oke. Jadi dalam konsep jaringan itu kita nggak boleh nggak boleh melupakan layer OSI. Nggak boleh melupakan tuh layer OSI ya. Ada 7 layer ya, dari application, presentation, kemudian session, kemudian apa ini? Transport, layer 4, layer 3 network, layer 2 data link, layer 1 fisik, begitu ya. Jangan dihafalin, dilihat aja nanti hafal. Sama aja. Gitu ya, dari layer 1 sampai layer 7. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang kita kan judulnya mencari tahu nih hubungannya switch dengan layer OSI. Perhatikan di sini cara menghafalkan ya, gitu ya. Jadi layer OSI kita hubungkan dengan protokol ya. Karena setiap layer itu hubungannya dengan protokol ya, dengan protokol. Nah, di layer network layer 3 itu hubungannya dengan IP ya. IP itu untuk pengalamatan. Ingat-ingat ya, dia hubungannya dengan IP gitu layer network. Kemudian data link itu ya hubungannya dengan protokol lagi ya, namanya Ethernet gitu. Ini yang paling sering nih. Jadi kalau kita belajar Ethernet, kemudian sering melihat Ethernet itu protokol. Yang bekerjanya ada di layer 2, begitu ya. Jadi ini ilustrasinya lah ya. Saya mengambil dari gambar di internet ya. Mohon maaf. Nah, ini misalnya ini switch nih, ini switch ya. Ini switch gitu ya. Switch berapa port gitu ya. Nah, masing-masing port ini menggunakan teknologi atau protokolnya Ethernet, begitu ya. Ini seperti itu. Ini ada RJ, ini ada port RJ45 gitu ya. RJ45 ini konektornya gitu ya, ini kabel UTP gitu. Misalnya seperti itu kan, dihubungkan seperti itu. Paham ya? Jadi setiap switch ya, perangkat switch itu menggunakan Ethernet gitu. Menggunakan Ethernet ya, sampai saat ini menggunakan Ethernet gitu ya. Nah, kita hubungkan lagi nih dengan perangkat. Kalau kita ngomong layer 3, tadi ada protokol IP, kemudian kalau ngomong perangkat layer 3 berarti kan cara memahaminya, menghafalkannya lah paling nggak seperti itu. Di layer 3 itu perangkatnya router gitu. Bukan switch. Tapi di layer 2 itu switch. Jangan kebalik ya. Router, ingat layer 3, switch layer 2. Di layer 2 dia switch begitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi itu aja lah diapalinya. Ya. Switch ada di layer 2, router ada di layer 3. Nah, ketika paham itu, maka kita bisa melihat nih nama lain perangkat switch. Ini ya namanya. 1. Namanya Ethernet switch. Jadi kalau dalam literatur ada namanya Ethernet switch. Kenapa? Switchnya ya menggunakan protokolnya Ethernet gitu. Perangkat switchnya kan dia layer 2 ya. Layer 2. Jadi itu nggak menggunakan IP dia. Nggak menggunakan IP gitu ya. Kemudian dia bisa disebut juga sebagai layer 2 switch. Layer 2 switch. Karena switchnya bekerja layer 2. Begitu ya. Tapi ada sebuah kasus yang switchnya bisa layer 3 sih. Tapi konsepnya yang kita paham di sini adalah basic ya, dasarnya. Switch adalah perangkat di layer 2. Itu dasarnya seperti itu. Router layer 3. Gitu ya, paham ya? Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di sini masih switch, kemudian balik nih. Switch sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi nih, perangkat lagi. Jadi, perangkat berikutnya adalah router ya. Perangkat berikutnya adalah router. Perhatikan tulisan yang saya buat. Oke, router adalah perangkat yang bekerja di layer network. Paham ya? Kalau kita tadi konsepnya dibawa ke layer OSI, maka router ada bekerja di layer network. Gitu ya. Oke. Kemudian router akan meneruskan paket ke wilayah network yang berbeda. Wow. Bingung nggak? Wilayah network ya, wilayah network. Jadi wilayah jaringan begitu ya. Ini konsep wilayah network itu tadi tuh. Nah, tadi kan kita belajar tentang broadcast domain tuh. Broadcast domain ya. Ini ada berapa ini? Ada 6. Berarti
dengan kita bisa menentukan 6 broadcast domain, itu artinya apa? Ada 6 wilayah, sorry, jangan merah. Biar kompak nih ya, warnanya biar kompak, saya kasih ini ya. Ada 6 wilayah network yang berbeda. Paham sampai sini? Ada 6 wilayah networks. Ya, network yang berbeda. Begitu. Ada 6 wilayah networks. Gampang sampai sini ya. Jadi kalau ada sebuah topologi, terus ditanyakan berapa wilayah networknya. Nah, menentukan wilayah networknya itu sama seperti kita menentukan broadcast domain. Jangan bingung, basicnya di situ. Ya. Gitu ya, paham ya? Jadi wilayah network itu namanya, wilayah network. Oke. Berarti kalau sudah paham, berarti membuka wilayah network yang berbeda. Oke, berarti di sini kalau kita router di sini berapa wilayahnya? Ada 3. Kalau sudah saya tuliskan di sini, ini wilayah A misalnya ini sini ya. Ini wilayah B, ini wilayah C. Ada 3 wilayah kalau topologinya seperti ini. Jadi router yang berfungsi itu menghubungkan antara wilayah yang berbeda, bukan switch ya. Kemudian yang berikutnya, jadi untuk menghubungkan wilayah berbeda, kemudian memilihkan di sini rute ya, yang terbaik ke tujuan. Memilihkan rute, artinya gimana? Artinya gini. Jika misalnya PC1 nih, ngirim paket nih ya, ngirim paket ke R1. R1 tadi apa? R1 router kan fungsinya menghubungkan. Jelas nih ya, di router 1 menghubungkan antara jaringan A dan jaringan B. Paham ya? Kemudian router 1 akan memilihkan. Ketika paket masuk, router akan memilih gitu ya. Akan memilihkan. Kalau memilihkan cuma satu jalur nggak kelihatan ya. Misal di sini ada jalur lagi nih, di sini ya ada jalur lagi misalnya network yang lain ya, network apa ya? Jaringan D misalnya. Kita terhubung di sini dengan jaringan D misalnya. Nah, ketika paket masuk di sini, router akan memilih nih, akan memilihkan, bahasa tadi akan memilihkan mau diteruskan ke jaringan B atau ke jaringan D gitu ya. Seperti itu, dia akan menentukan, akan memilihkan begitu. Paham ya? Ya, seperti itu. Nanti kita bicara routing lah gitu ya. Terus ini paham memilihkan ya. Jadi memilih jalur dah. Itu peran yang digunakan atau yang digunakan. Peran yang dilakukan nah gitu oleh router gitu ya. Misal ini yang digunakan, yang dipilih ada karena tujuannya misalnya PC2 nih, jaringan C, maka tidak di jaringan D ya, kejauhan ya, maka ini diteruskan ke router 2 gitu ya. Oleh router 2 akan diteruskan ke PC tujuan. Jelas ya? Gitu. Kemudian router terakhir, berarti R2 sini ya, router terakhir ya. Ini terakhir, router terakhir. Router terakhir akan bertugas meneruskan paket ke komputer tujuan. Ya jelas, yang terakhir akan meneruskan paket ke tujuan yang terakhir. Yang tidak terakhir. R1 memilihkan lagi. Sebenarnya R2 aja memilih juga ya, tapi konsepnya adalah kalau router yang terakhir itu akan meneruskan ke komputer tujuan. Kalau ini R1 belum bisa ya, karena masih harus melewati router 2 gitu ya. Paham sampai sini ya? Oke, itulah router. Nah, fungsi router. Kalau tadi kita bicara tentang router, apa itu? Sekarang kita bicara fungsi router. Router fungsinya tadi saya bilang gitu ya, saya jelaskan sebagai penghubung gitu. Penghubung antar wilayah jaringan yang berbeda gitu. Ya, jaringan berbeda. Contoh ini router nih ya. Ini router nih. Dia gunakan menghubungkan untuk wilayah jaringan A dan wilayah jaringan B gitu ya. Jelas ya? Karena ini satu wilayah berbeda. Begitu ya. Seperti itu nih, seperti itu ya. Gampang ya. Itu fungsi router. Kemudian fungsi router yang berikutnya adalah mengisolasi atau membatasi wilayah broadcast. Tadi saya bilang ya, membatasi wilayah broadcast. Jadi kalau ini ngirim paket broadcast, klik lagi ya. Kemudian misal PC1 nih, paket broadcast dari S1 akan diteruskan ke PC3, dari S1 diteruskan ke PC2, dari S1 akan diteruskan ke router gitu. Lalu router stop gitu ya. Oke, seperti itu. Dia akan mengisolasi paket broadcast gitu ya. Jelas ya? Oke, tadi sudah saya jelaskan juga tentang broadcast domain gitu. Kemudian setelah paham, nah ini tadi saya bilang tuh loh ya. Kalau kita belajar jaringan, kita harus menentukan nih, bisa menentukan jumlah wilayah jaringan. Ada berapa sih gitu. Karena hubungannya dengan perencanaan ya, perencanaan jaringan, terutama pengamatan. Gitu ya. Kita lakukan ya, ini contoh soalnya. Jadi tentukan jumlah wilayah jaringan pada keterangan jaringan berikut begitu ya. Berapa wilayahnya gitu ya. Berapa wilayahnya? Nah, di sini tadi. Jadi kita tentukan untuk itu kita cari dulu nih konsepnya tentang broadcast tadi ya. Ya. Berarti ini lihat si routernya, misal R1 nih, udah dilihat nih. Berarti ini ada interface yang aktif nih dihubungkan dengan paket lain, berarti ini 1. Itu aja ya, 1 di sini. Ya. 1. Kemudian di router nih aktif nih dihubungkan dengan R2, berarti ini 2. Begitu Bang ya. Ini 2. Ini aktif nih dihubungkan R3, berarti ini 3. Begitu ya. 3. Ini R3 aktif nih dihubungkan dengan R2, berarti ini berapa? 4. Gitu ya. R3 aktif dihubungkan dengan S2 dan R4, berarti kalau ini switch berarti
merangkup nih kayak gini kalau switch ya. Karena dia tidak bisa men-stop paket broadcast gitu ya. Berarti ini 5. Paham sampai sini ya? Karena ini switch ya. Karena ini switch. Kemudian 5, satu lagi nih ya, diaktif R2 dihubungkan dengan PC 3. Berarti berapa jumlahnya? Ada 6. Jumlahnya ada 6. Begitu ya. Jelas sampai sini? Menentukan wilayah jaringan. Oke? Seperti itu. Nah, apa sih fungsinya di situ? Karena fungsinya itu nanti kita belajar tentang router gitu. Ada hubungannya nih tentang router. Tentang menentukan tadi wilayah jaringan. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita lakukan fungsi router, sebenarnya nih banyak fungsi routernya gitu. Banyak gitu ya. Ini tadi selingan ya, menentukan wilayah jaringan. Karena tadi di sini kita membahas tentang fungsi router yaitu menghubungkan wilayah jaringan. Jadi mau nggak mau kita akan belajar menentukan wilayah jaringan. Berapa sih jumlahnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini fungsi router berikutnya adalah mengelola informasi rute dalam tabel routing. Ya, dalam tabel routing mengelola ketika diadakan protokol routing. Jadi dalam sebuah router itu ada namanya tabel routing gitu. Ada tambahannya nggak ya? Oh, ada di sini nih, ada di sini ya. Maaf loncat-loncat ya. Ya kita bahas yang ini ya. Jadi mengelola informasi rute, berarti kan yang saya highlight, informasi rute yang tersimpan dalam tabel routing ketika diadakan protokol routing. Artinya gini. Jadi dalam sebuah router itu dalam memilihkan, paham ya, memilihkan misal paket ya untuk meneruskan ke tujuan, ya, oke. Maka acuan yang digunakan adalah tabel routing begitu. Jadi tabel routing ini digunakan untuk memilihkan rute, paham ya? Digunakan untuk tadi ada di slide saya sebelumnya untuk memilihkan rute gitu, memilihkan rute ya menggunakan si acuan tabel routing gitu ya. Nah, isinya di dalam tabel routing itu apa? Isinya adalah alamat network gitu ya. Alamat network gitu misalnya di sini nih. Misal di sini nih. Jadi router terhubung jangan hijau ya. Oke, jangan hijau. Ini router terhubung dengan sama aja. Maaf. Ya, oke ini aja mungkin ya. Ini router terhubung dengan jaringan A gitu ya, dengan jaringan B, jaringan C. Maka informasi jaringan A, B, C ini tersimpan dalam tabel routing gitu ya. Ini jaringan A, oke, kemudian terus keluaran. Artinya apa? Untuk menuju ke jaringan A, interface yang digunakan oleh si router adalah FA03. Bisa ya? Itu interface keluaran. Kemudian misal jaringan B, interface yang digunakan FA02. Paham ya? Untuk ke situ. Ini jaringan B, interface keluarannya FA02. Kemudian network C atau jaringan C, interface keluarannya ada FA01. Gitu. Informasinya seperti itu. Banyakkan seperti itu. Jadi saya ulang-ulang ya. Saya ulang-ulang. Saya ulang lagi. Nah, gitu ya. Jadi router ketika ingin merutekan atau memilihkan si rute dari paket yang akan diteruskan, misalnya dari paket nih, maka informasi yang digunakan atau acuan yang digunakan adalah tabel routing. Paham ya? Isi tabel routing adalah alamat network gitu. Nah, dalam mengisinya ini, gitu ya, dalam mengisi kacau tulisan saya. Dalam mengisi, maaf ya, anggapnya mengisi, dalam mengisi si informasi ini, kalau kita ingin caranya otomatis gitu ya, kita ingin caranya otomatis dalam mengisikan, nanti ada pembahasan lagi ya untuk dalam mengisikan, maka kita harus menggunakan namanya protokol routing ya. Kita harus menggunakan namanya protokol routing begitu ya. Gitu. Ya, itulah. Jadi router akan melakukan fungsi routing. Routing itu memilihkan jalur ya, jangan bingung ya. Routing adalah memilihkan jalur, itu acuannya adalah tabel routing, begitu ya. Oke. Benar paham ya? Nah, yang berikutnya adalah memilihkan rute terbaik. Tadi saya bilang dan meneruskan paket ke tujuan. Jadi dalam memilihkan rute terbaik itu acuannya apa? Acuannya adalah tabel routing, gitu ya, tabel routing. Jelas ya? Kemudian meneruskan rute terbaik ketika sudah tahu informasi yang mana yang baik dalam informasi tabel routing di sini nih. Misal ketika paket masuk nih, diteruskan yang terbaik adalah harus melewati jaringan B begitu. Maka jaringan B ini dipilih nih. Keluarannya mana? FA02. Ini yang dipilih nih. Nah, gitu. Diteruskan tuh paket lewat keluaran interface FA02. Jelas ya? Seperti itu. Meneruskan paket ke tujuan. Kemudian berikutnya adalah fungsinya adalah menghubungkan antar jaringan private dan public. Mungkin bingung ya. Private itu biasanya jaringan-jaringan kampus gitu ya. Dia jaringan private namanya. Private ya pribadi gitu ya. Ini jaringan kampus, di kantor, di mall gitu ya, jaringan kampus. Dan biasanya jaringan kampus itu kan biasanya terhubung ke internet nih ya, terhubung ke internet. Nah, jaringan internet itu istilah lainnya adalah jaringan publik begitu. Nah, antara jaringan private dan jaringan publik ini itu ya, itu agar si usernya
itu bisa terhubung ke internet, itu biasanya perlu peran perangkat router di sini. Ya, contoh ini ya. Ini jaringan private nih, jaringan private di sini nih. Private ini public nih, internet nih. Nah, pilih satu ingin internetan. Pilih satu ingin internetan di sini, ingin akses misalnya Google gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, perlu peran router di sini. Perlu peran router. Kenapa perlu peran router? Karena biasanya dalam jaringan private ya, dalam jaringan private ini menggunakan IP private kategorinya gitu ya. Kategorinya IP private gitu, IP private gitu, IP private. Nah, ketika bisa satu menggunakan IP private, IP ini tidak bisa digunakan untuk internet gitu, tidak bisa digunakan untuk internetan gitu. Maka perlu peran router di sini agar bisa dia mengkonversi, mentranslasi bahasa seperti itu. Jadi gitu ya, ini masuk di sini, dia pakai IP private begitu, dia pakai IP private gitu, diubah keluar gitu ya, berubah menjadi IP public gitu. Jadi seolah-olah si IP1 pakai IP public, padahal tidak. Padahal yang mengkonversi adalah si router. Paham ya? Jadi IP1 tetap nih pakai IP private, karena IP private tadi saya bilang nggak bisa internetan, maka router berfungsi di sini untuk apa? Mengubahnya jadi private menjadi public sehingga bisa internetan. Paham ya? Nah, mekanisme dalam mengubahnya tadi, mentransaksi tadi namanya adalah NAT. Mekanismenya namanya NAT. Network Address Translation. Ya, ini dia. Gitu ya. Jadi fungsi router itu salah satunya untuk mekanisme NAT. Paham ya? Seperti itu. Lanjutkan, tadi ini ilustrasi yang saya sudah berikan dan sudah saya jelaskan sebentar gitu ya. Nah, yang penting di sini nih, protokol routing harus diaktifkan dalam router agar informasi router tercatatkan dalam tabel routing secara otomatis. Tadi saya bilangnya secara otomatis. Gitu ya, secara otomatis. Tadi sudah saya jelaskan ya. Gitu, secara otomatis. Oke. Nah, biasanya dalam merutekan sebuah paket, misalnya ini paket nih, ini paket ya, ini paket gitu ya, ini paket gitu. Dalam paket itu kan ada data dan IP ya. Di materi sebelumnya nih ya, data dan dikasih header ya, IP ya, headernya misalnya IP gitu ya. Nah, dalam IP, header IP itu dua bagian, ada sumber siapa yang mengirimkan, destination kemana si paket akan diteruskan begitu ya. Nah, si router dalam menentukan wilayah maaf. Si router dalam memilihkan informasi router tadi dengan menggunakan acuan yang ada dalam tabel routing, maka si router akan melihat informasi dalam header, perhatikan, dalam header pada bagian destination. Pada bagian destination di sini nih, destination bukan source, bukan dari mana gitu, tapi mau kemana? Itu yang akan dilihat, IP destination atau istilahnya adalah IP bagian destination. Itu yang akan dilihat tuh, akan di cross check dengan informasi yang ada dalam tabel routing. Jika ada yang cocok, diteruskan tuh paket ya. Ada yang cocok tuh dalam satu informasi dalam tabel routing, kemudian dicari tuh satu persatu, dicekin, dicocokin gitu ya. Oh, ada yang cocok, misal cocok dengan informasi yang ada di B gitu ya. Maka paket aja yang teruskan ke EVA02. Begitu, paham ya? Tapi kalau nggak ada cocok gimana gitu ya, maka dibuang si paket tadi gitu ya, dibuang kalau nggak ada cocok dan informasi yang ada dalam tabel routing gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, itu tadi fungsi-fungsi router nih, fungsi-fungsi router. Nah, agar kita lebih memahami bagaimana sih bahasa ini loh ya, asumsinya menggunakan cara otomatis tadi saya bilang dalam mencatatkan informasi alamat network lawan. Apa gitu ya? Alamat network lawan. Nah, ini ada slide saya yang bisa menjelaskan itu. Jadi rangkumannya seperti ini. Jadi admin jaringan itu kan mengaktifkan ingin mengoperasikan router gitu ya. Router ini gunanya nanti tadi untuk merutekan si paket gitu. Tugas si admin jaringan gitu ya dalam mencatatkan alamat network lawan, misalnya ini admin mengoperasikan R1 ya. Admin jaringan mengoperasikan R1, maunya apa si R1 tadi? Inginnya meneruskan paket dari BC1 ini, BC1 masuk ya, ingin diteruskan ke sini. Tapi si admin harus mengkonfig nih si routernya, dikonfig tuh ya, dikonfig supaya R1 itu mencatatkan gitu alamat network tujuan. Misal tujuannya si BC2 nih, jaringan C nih. Nah, jaringan C ini harus dicatatkan di sini di dalam tabel routing ya, dalam tabel routingnya si R1. Paham ya? Jadi supaya ini dicatatkan. Kalau nggak bisa tuh pakai tadi karena nggak ada informasinya begitu. Catatkan di sini. Ini jaringan C dicatatkan dalam tabel routingnya si R1 ya. Nah, dalam mencatatkan alamat network jaringan C ke tabel routing R1 ada dua cara, Ada cara manual, yaitu susah nih,
Ribet nih manual. Kebayang yang alamat network lawan ini ya, maksudnya alamat network kan tuh kalau kita ada acuannya R1, lawannya mana? Ya jaringan C yang nggak terhubung langsung, paham ya? Jadi arti dari alamat network lawan itu yang nggak terhubung langsung. Jelas ya? Yang nggak terhubung langsung. Misal tadi saya bilang nih, R1, mana lawannya? R1 lawannya nggak terhubung langsung nih, siapa? Jaringan C, begitu ya. Kalau R2 mana lawannya? Adalah jaringan A. Gampang ya? Kan yang terhubung langsung. Jadi gitu. Jadi dalam mencatatkan alamat network lawan ada dua cara nih, ada cara manual. Jadi lawannya ditulis satu persatu. Jadi kalau ada 100 alamat network lawan gitu misalnya, ada 100 alamat gitu ya, maka kita harus memasukkan 100 baris. 100 baris gitu ya. Baris pertama kita masukkan, baris kedua kita masukkan, gitu sampai 100. Pusing ya? 100 ya, pertama pusing, capek gitu, kedua lawan error, lawan salah karena dalam mengetikkan alamat networknya. Kalau gitu salah ya nggak connect tuh jaringan ya. Maka secara konsep seperti itu dan secara apa ini, secara konsekuensi seperti itu kalau manual ya, lawan salah dan capek begitu. Maka ada cara otomatis di sini. Cara otomatis itu nggak salah karena yang bekerja adalah bukan kita. Kita cukup mengaktifkan namanya protokol routing. Ya, kalau routing kita aktifkan di R1, protokol routing kita aktifkan di R2. Asal protokol routingnya sama ya, sama gitu ya. Ketika diaktifkan maka yang akan mengkolek atau mengumpulkan informasi alamat network lawan itu si protokol routing tadi gitu ya. Nah, ini konsepnya. Nanti lebih jelasnya lagi di konsep routing ya, pertemuan berikutnya. Begitu. Sekarang ini konsep dasar dulu ya, seperti itu. Jadi ada dua cara ya dalam mencatatkan alamat network lawan, manual sama otomatis. Begitu ya. Oke. Berikutnya. Yang berikutnya adalah firewall. Nanti ada access point ya. Ini firewall. Oke, firewall itu apa? Firewall itu tembok. Firewall itu tembok ya, sama aja ya. Firewall itu tembok, tembok ya, tembok ya, tembok. Firewall itu dalam konsep jaringan adalah perangkat, sama aja dia perangkat jaringan yang berfungsi untuk membuat komunikasi antar wilayah jaringan menjadi lebih aman, kata kuncinya ini. Menjadi lebih aman, begitu ya. Menjadi lebih aman. Contoh begitu ya, contoh di sini, contoh di sini. Misal P1 ingin mengakses web server di sini. Boleh, boleh gitu. Ya, boleh, boleh. Ya. Tapi kita ingin memperlakukan yang berbeda ketika PC2. Ketika PC2 ingin mengakses ke web server, ingin akses nih ya, maka oleh si router tidak boleh. Ya, kamu jangan ke web server, katanya si router gitu. Caranya gimana? Kita pasang di sini firewall. Kita pasang firewall ya, penjaga lah. Firewall. Kita pasang firewall. PC2 nggak boleh, PC1 boleh. Kita pasang firewall. Kalau router biasa enggak. Jadi masuk di sini, oke, masuk ke server ya. Itu kalau router biasa. Tapi kalau firewall beda, dia akan ngeblok tuh mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Jadi caranya ini cara kerja si firewall. Pertama dia inspeksi, ngelihat tuh, monitor gitu ya. Menginspeksi si paket. Kan ini ngirim paket tuh ya, ngirim paket di sini, ngirim paket, kemudian paketnya nyampe di router ya, di firewall gitu ya. Di firewall kemudian dicek nih. Ini boleh lewat nggak? Kalau boleh lewat, lewat. Kalau nggak boleh, diblok gitu. Kemudian membatasi ya, membatasi tadi kalau dia dalam aturan, oh ini nggak boleh nih, dibatasi di blok gitu. Oh ini boleh nih, terusin, begitu ya. Oke. Kemudian memodifikasi, modifikasi nanti ada VPN ya, nanti konsep sebelumnya ada konsep VPN di sini enkripsi lah bahasanya itu. Data yang diberikan dalam jaringan. Jadi konsep-konsep seperti ini membatasi tadi itu supaya diciptakan gitu ya, firewall menciptakan konsep jaringan yang aman gitu dengan menggunakan si firewall, gitu ya, jelas ya. Nah, ini firewall. Tadi kalau ini nggak aman, jadi kalau firewall ini aman. Ini firewall nih, simbolnya seperti ini, firewall ya. Oke. Kemudian fungsi firewall. Fungsi firewall pertama mengisolasi ya, mengisolasi jaringan dengan menerapkan mekanisme keamanan tertentu, misalnya IP. Misal ini ya, IP ya. Misal tadi ya, udah saya jelaskan sebentar. Jadi konsepnya adalah ini ya, menerapkan mekanisme access control ya, access control. Ya, mekanisme seperti itu ya. Oke, contoh. Ini ada mekanisme access control list ya. Bahasanya dalam Cisco itu ACL ya. Wah, Cisco. Ini kita bahas Huawei jangan jadi Cisco ya. Sama juga Huawei mengenalnya ACL, Access Control List ya, seperti itu. Jadi berupa list ya, berupa daftar yang berisi tentang aturan gitu, aturan. Jadi aturannya itu bisa berupa port, bisa berupa IP dan lain-lain ya. Bisa berupa domain gitu ya. Nah, contohnya di sini IP, contohnya IP ya. Jadi dalam aturan seperti ini. Jadi ini kita pasang di firewall nih, kita pasang di firewall aturannya. Jadi aturan seperti ini. Jika sumber IP, source IP-nya 10.1, maka allow itu diterusin. Oke?
Jika sumbernya ada 10.2, maka deny. Deny itu tolak atau dibuang. Paham ya? Allow atau deny. Allow diterusin, deny di blok gitu. Oke, paham ya? Nah, sebagai contoh seperti itu. Ini aturannya. Nah, ketika B1 nih ingin mengakses ke web server gitu. Masuk firewall. Firewall dicek ke aturan tadi, cek ke sini. Oke, dia siapa? 10.1. Katanya si aturan gimana? Oh, ketika 10.1 maka allow. Terusin. Oke, di allow gitu. Masuk ke web server. Bisa mengakses web server. Jelas ya? Nah, berbeda ketika BC2 nih, BC2. Masuk ke sini, masuk firewall dulu nih, dicek dulu. Lu siapa? Lu siapa? Komputer ini siapa? Saya 10.2. Dicek oleh si firewall, dicek di aturannya 10.2. Apa katanya? Deny. Oh, kamu nggak boleh, katanya si aturan. Gitu ya. Jadi itulah firewall fungsinya seperti itu. Gitu ya. Jelas ya? Itulah firewall. Kemudian yang berikutnya fungsinya adalah menyediakan mekanisme autentikasi. Autentikasi gitu ya. Contoh. Ini P1 ingin mengakses ke web server di sini. Nah, kebetulan di firewall dipasang database untuk autentikasi ya. Jadi database seperti ini. Jadi misalnya ini satpam gitu ya di sebuah lapangan bola pertandingan gitu misalnya gitu ya. Kemudian dicek nih, kata si manajernya yang punya lapangan bola gitu ya, nanti kalau ada yang namanya misalnya Budi, soalnya maaf kalau samanya sama Budi lagi gitu ya, Budi tolong jangan boleh masuk ya gitu. Jadi kalau namanya yang masuk nanti namanya misal siapa ya, Tommy lagi, Tommy boleh masuk gitu. Sama seperti ini nih, di firewall dipasang tadi ACL ya, bahasanya seperti itu, bukan ACL kalau ini ya, ini bukan ACL, tapi ini database untuk autentikasi. Jadi di sini dipasang nih. Jadi username-nya ABC misal gitu ya, password-nya 456. Jadi yang masuk tadi harus mengetikkan username-nya ABC. Harus tuh username harus ABC dan password yang diberikan oleh si ABC 456 gitu. Contoh ya, ini mungkin bingung ya. Ini ada database seperti ini nih dipasang di firewall. Nah, ketika B1 minta akses, di sini, maka oleh si firewall gini, disuruh jawab dulu. Jawab dulu dong. Kata si B1 minta akses, kata si firewall, tolong jawab dulu. Apa jawabnya? Username kamu siapa? Password kamu apa? Gitu. Perlu ngisi ini, paham ya? Dibalikin tuh di sini. Ini pertama, ini kedua, suruh balikin. Kata B1, oh ternyata saya suruh masukin username, nama password, kata B1. Oke, sama yang ketiga diisikan deh si B1 ngisinya. Kita asumsinya salah ya. Misalnya B1 ngawur nih ya. Username-nya diisikan ER3 ya. Kemudian passwordnya 2 taks. ER3 passwordnya 2 taks. Oke, kirim tuh ke si firewall. Firewall cek dulu di dalam database-nya. Kira-kira sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Karena nggak sama gimana? Di blok. Kamu nggak boleh karena nggak sama gitu ya. Itu autentikasi. Ya. Di firewall bisa menyediakan mekanisme autentikasi. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Seperti itu. Itu autentikasi. Berikutnya adalah si firewall itu bisa mengatur mekanisme remote access. Remote access adalah remote tuh jauh, akses tuh mengakses. Jadi mengakses perangkat yang jauh di Matu sih. Jauh di Matu. Jadi yang jauh gitu, perangkatnya jauh gitu. Misal kita lagi di Bandung gitu ya, perangkatnya di Jakarta. Nggak apa-apa. Kita akses itu di Bandung nggak masalah gitu. Itulah enaknya jaringan gitu ya. Dimanapun asal ada internet kita bisa akses, bisa konfig si perangkatnya itu ya. Oke, contoh ini ya. Contoh B1 ingin akses ke web server ya. Kemudian di sini ada teori ya. Ternyata firewall itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah router atau dia berupa perangkat tersendiri. Perangkatnya firewall aja gitu ya. Ada gitu. Router juga bisa digunakan sebagai firewall gitu ya, tapi ada konfignya tertentu ya. Ini untuk remote access ini khusus yang bukan ada satu ya. Istilah pertama firewall itu ada satu network based firewall nih, network based firewall yang firewallnya dipasang di tengah sini di antara router gitu ya. Yang dia nantinya digunakan untuk memisahkan antar jaringan gitu ya. Namanya network based firewall. Satu lagi adalah namanya host based firewall. Host based firewall itu firewall yang dipasang di komputer gitu, bukan di antara jaringan ya. Misal ini ada jaringan, ada network ya, ada network A, di sini ada network B gitu ya. Ini firewall di sini. Ini ada firewall. Ini ada firewall. Maka firewall konsep ini yang mana? Yang mana? Berarti yang network based firewall karena dia membatasi antar jaringan. Paham ya? Tapi kalau host based itu dimasukkan, diaktifkan di komputer. Ya, contoh sederhana. Dalam Windows firewall setting pakai operasi Windows ya, itu dalam mengakses remote
mengakses remote, ke remote AC kayak gitu ya. Dalam remote access beda ya. Dalam remote access atau mengakses perangkat yang jauh, misalnya ini PC akan mengakses si server, akan ngonfig si server gitu ya. PC yang masuk ke server. Nah, di server itu dipasang misalnya firewall ya, di firewall. Di sini kalau dalam Windows firewall setting itu ada aturannya. Misalnya nih exception. Ini yang ditolak ya. Exception control how program permitted through firewall. Ini artinya to enable an exception, select this checkbox. Jadi jadi yang kalau dicentang dia akan nggak boleh itu aplikasi akan digunakan. Misal di sini punya aplikasi remote desktop gitu ya, untuk remote access biasanya remote desktop yang diinstal di komputer gitu ya. Kemudian kita ingin akses si komputer atau server tadi dengan menggunakan aplikasi remote desktop gitu ya, paham ya? Tapi ketika remote desktopnya dicentang seperti ini, nggak bisa ngakses karena dicentang, diblok gitu. Itu namanya firewall gitu ya. Tapi kalau bloknya yang dicentangnya dihapus, maka si server bisa diakses. Paham ya seperti sini ya? Itu firewall juga. Jadi firewall juga. Jadi firewall konsepnya tadi ngeblok atau nerusin lah, itu gitu. Firewall tuh gitu. Ngeblok atau nerusin. Konsepnya dasarnya seperti itu. Mau diterusin atau diblok. Gitu. Jelas ya? Seperti itu. Berikutnya adalah masih banyak ya fungsinya ya. Fungsi berikutnya adalah lewat access control list tadi saya bilang ya. Lewat access control list, firewall mendukung layanan VPN. Jadi lewat ACL tadi ya. Firewall mendukung layanan VPN. VPN itu Virtual Private Network, membuat jalur virtual dan NAT. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang VPN dulu. VPN itu artinya bahasanya mengenkrip ya, membuat jalur virtual gitu ya, jalur virtual yang aman begitu. Konsepnya seperti inilah garis besarnya. Misal nih pilih satu nih, kirim paket. Dalam paket ini ada data dan header. Paham ya? Ini paket. Paket dikirimkan di router ada pasang firewall ya. Pasang firewall, dan firewall di sini bisa juga si firewall ini itu membuat VPN ya. VPN itu apa? Dia VPN itu semacam membungkus lagi. Jadi si paket tadi ini kan paket nih, ini paket nih, dibungkus lagi, ditambah header gitu. Dibungkus lagi. Ini paket tadi ya, ini paket dibungkus lagi biar aman, ditambah header di sini, tambah trail di sini gitu. Paham? Supaya aman. Jadi konsepnya kayak inilah, kita punya barang dimasukkan dalam kardus masukkan ke kardus lagi masukkan ke kardus lagi gitu ya. Terus gitu ya. Aman ya, aman. Soalnya bukanya susah. Begitu. Itulah sama dengan jaringan gitu ya, dibungkus lagi gitu. Ini VPN konsepnya seperti itu. Jadi ini dibuat jaringan VPN. Oke, gitu. Nah, firewall bisa membuat VPN ya, bisa mendukung layanan VPN. Jadi mendukung layanan ya, bukan bisa membuat, tapi mendukung layanan ke situ. Karena untuk meng-create VPN itu biasanya mengaktifkan si ACL, mengaktifkan firewall. Ya, seperti itu. Mengaktifkan firewall gitu ya. Oke, jadi VPN itu layanannya itu menggunakan firewall gitu ya. Bukan jadi firewall bisa membuat VPN. Enggak juga ya, bingung enggak sih? Jadi kita mengaktifkan layanan VPN, di dalamnya itu kita harus mengaktifkan firewall gitu ya. Kita mengaktifkan firewall. Gitu. Maksudnya gitu, mendukung artinya gitu. Jadi bukan firewall bisa membuat VPN, enggak. Tapi VPN ini di dalamnya ada firewall. Paham ya? Gitu. Kemudian NAT. NAT pun sama. Jika kita mengaktifkan NAT gitu ya, dalam NAT ini kita harus mengaktifkan firewall. Di NAT itu kita harus mengaktifkan firewall. Nah, artinya mendukung dia, mendukung. Bukan firewall membuat NAT, bukan. Tapi NAT di dalamnya harus mengaktifkan firewall. Paham ya? Beda ya? Beda. Jadi juga VPN juga sama, bukan firewall membuat VPN, tapi aplikasi VPN itu di dalamnya ada firewall. Gitu ya. Jadi harus aktifkan firewall. Gitu ya. Udah nggak pusing ya? Kemudian ini contohnya di Huawei misalnya gitu ya. Konflik di Huawei ini untuk verifikasi, jadi display NAT outbound gitu ya. Seperti ini nih konsepnya. Jadi ini kita bisa nanti dipraktek ya, seperti itu. Ini contohnya, ini ACL nih tadi firewall. Access control ini firewall. Ini firewall contoh ya. Jadi di NAT itu ada firewall di dalamnya gitu. Bukan firewall membuat NAT, tapi di dalam NAT ada firewall gitu ya. Contoh nomornya 2000 sama 2001. Kalau 2001 ada PAT, ya apalagi gitu ya. Nanti kita bahas di praktek ya tentang NAT. Gitu ya. Jelas ya. Kemudian ini implementasi dari firewall, salah satunya yang paling keren, paling banyak itu DMZ. Delimitary zone ya. Delimitary zone itu apa gitu ya. Ini konsep apa ya? Delimitary itu kan pembatasan ya. Ya seperti itu. Jadi masalah awal tanpa DMZ gitu ya. Ini seperti ini ya. Ini internet gitu ya. Ini firewall di sini, itu ada firewall di sini, ada firewall.
Kacau tulisan saya. Aduh, firewall gitu ya. Firewall di sini. Kemudian di dalam satu jaringan ini ada web server sama database server. Ya, database server ini punya perusahaan ya, database perusahaan. Ini bahaya nih kalau ke curi, ke hack sama orang. Masalahnya gini, dalam database server ini terhubung yang sama. Satu jaringan yang sama dengan web server. Web server info perusahaan, ya ini info perusahaan, infonya yang harus bisa diakses kan promosi ya, diakses dari internet. Ini harus bisa diakses dari luar dari internet. Ini nggak boleh nih, nggak boleh karena sampai bisa diakses bahaya, data perusahaan bisa kebongkar gitu ya. Ini bahaya, nggak boleh nih. Nah, masalahnya ini tadi, ketika orang di sini di internet ini ngakses ke web servernya si perusahaan, ketika dia bisa masuk, otomatis dia bisa juga nyerang di sini, karena dia satu jaringan. Gitu. Itu rawan nih. Ini database server bisa diakses oleh untrusted user. Jadi orang yang nggak bertanggung jawab lah istilahnya. Ketika dia masuk di sini, otomatis dia masuk ke sini. Kenapa? Satu jaringan. Gitu. Makanya dibuat konsep DMZ, telemetri pembatas gitu. Jadi berubah nih topologi seperti ini. Jadi berubah ya. Jadi ini firewall gitu ya. Kemudian web server di sini, beda kan? Kemudian database di sini. Jadi ketika ada ketika ada orang ingin akses ke informasi si perusahaannya di web server tadi itu, ya, dia dilempar ke firewall ke sini, ya, ke bawah, terus gitu. Jadi beda nih, jadi terbatasi nih, aman di sini, ini aman, lebih aman daripada tadi ya, karena dia alirannya di sini, taruh sini, oke, lempar ke sini, lempar ke sini gitu ya. Jadi database servernya aman. Ini konsep DMZ pembatasan tadi, ya, oke, gitu ya. Oke, kemudian apa ini? Nah, mungkin terakhir ya. Panjang banget videonya, mohon maaf ya, karena perangkat jaringan bahasnya. Kemudian yang terakhir ini adalah access point. Nah, access point ini biasanya digunakan sama-sama hijau ya. Digunakan untuk mengimplementasikan jaringan WiFi ya. Mungkin sering kita lihat WiFi atau bahasa kerennya WLAN ini ya. Jenisnya seperti itu. Perangkatnya ada access point untuk medianya wireless gitu ya. Medianya wireless. Nah, dalam konsep perangkatnya si Huawei itu membagi dua kategori access point. Ada FAT-AP dan FIT-AP. Bedanya apa? FAT-AP sama FIT-AP. Tapi saya bilang udah kacau ini. Saya jelaskan nah gitu. Ini konsepnya ya. Ini kayak kita langganan internet di rumah ya, nggak nyebutin produk lah Mbak ya. Ini internet ya di sini seperti itu. Kemudian ini diperpanjang ya, diperluas jaringannya, switch. Kemudian PC di sini pakai kabel ya. Kemudian di sini ingin pakai wireless nih, hubung access point. Ini laptop bisa kemana-mana fleksibel ya, gitu ya. Itu ini jaringan-jaringan internet di rumah bisa seperti itu. FAT-AP cuma satu gitu ya. Tapi masalahnya gini. Kalau satu ini kita harus config nih, config si AP-nya. Kita harus config si AP-nya, access point-nya. Satu sih mending, 100. Ada 1000 AP itu kan, pusing ya. Makanya ada cara otomatis untuk konfignya. Jadi konfigurasinya itu tersentral ya. Makanya konsepnya ada namanya fit AP. Nah, fit AP. Jadi AP ini nggak perlu dikonfig nih. Konfig nggak perlu di sini. Tapi konfignya dipindah ke sentral. Namanya AC, Access Controller. Ya, dia akan konfig. Konfignya di sini tersentralisasi. Jadi konfignya di sini. Konfignya access point di sini di AC. Nanti hasil konfignya itu langsung sebar ke sini. Jadi nggak perlu lebih cepat ya, lebih cepat nih. Ini biasanya untuk fit AP itu di perusahaan-perusahaan besar ya, karena di access point-nya besar. Salah, banyak. Access point-nya besar. Banyak access point-nya ya, seperti itu. Kalau fit AP di perumahan lah, yang access point-nya terbatas. Nggak apa-apa lah, sedikit 1-2 konfig manual nggak masalah ya. Bahasanya kalau sentralisasi, bahasanya desentralisasi yang tadi itu ya, tidak tersentral begitu ya, seperti itu. Itu aja sih konsepnya. Dalam access point itu ada dua, ada FAT AP sama FIT AP. Fungsinya tahu ya tadi ya, FIT AP ketika access point-nya tuh banyak yang ingin dikonfigurasi secara cepat dan terpusat gitu ya. FAT AP tadi ya sedikit ya kita konfignya, tapi masalahnya tadi harus satu-satu nih. Ada 100 ya, 100 AP itu kita konfig, capek ya. Maka lebih cepat nih pakai FIT AP. Gitu ya. Nah, terima kasih gitu. Udah selesai nih. Udah selesai. Terima kasih. Mohon maaf panjang banget ya. Panjang banget ya. Kita flashback lagi di apa nih? Oke, kita flashback lagi di ini kita bahas tentang materi perangkat ya. Mohon maaf agak panjang. Kita bahas perangkat jaringan seperti itu. Nah, kita belajar lagi di topologi ya, topologi jaringan. Oke, itu materi pertama tentang dasar komunikasi data dan jaringan. Di submateri
pertama, bagian yang kedua, yaitu perangkat jaringan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.